Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Ramona. Saya dari Universitas Merdeka Bukit Tinggi dengan jurusan S1 Keperawatan, dan saya kelas 2A dengan NIM 2314201033. Baik, di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tentang peran perawat dalam pemeriksaan penunjang, dan saya akan mewawancarai salah satu perawat yang ada di sekitar lingkungan rumah saya. Sebelum saya mewawancarai salah satu perawat tersebut, saya ingin menjelaskan menurut pendapat saya dari teori yang saya pelajari mengenai tentang pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang adalah masalah kesehatan aktual dan potensial di mana berdasarkan pendidikan dan pengalamannya perawat mampu dan mempunyai kewenangan standar praktik keperawatan dan kode etik keperawatannya untuk melakukan pelaksanaan pemeriksaan penunjang. Dan salah satu pemeriksaan penunjang yaitu seperti pemeriksaan laboratorium atau spesimen. Salah satu contoh pemeriksaan laboratoriumnya yang pertama adalah pemeriksaan asam urat. Pemeriksaan asam urat ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit pada ginjal, luka, dan kehamilan. Nah, teori dari saya hanya dapat menyimpulkan pemeriksaan penunjang seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan video saya mewawancari pendapat dari salah satu perawat mengenai peran perawat dalam pemeriksaan penunjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Novita. Tante tamatan D3 dari kampus mana? Kemendikbud di Padang. Oh baik, Tante, saya ingin bertanya mengenai tentang peran perawat dalam pemeriksaan penunjang. Menurut Tante, definisi dari pemeriksaan penunjang itu apa aja, Tante? Kalau menurut Ante, definisi penunjang itu lagi suatu tindakan kita untuk menentukan suatu diagnosa keperawatan atau diagnosa medis. Kita apa sih yang bisa menunjang terjadinya satu diagnosa ini gitu. Itu penunjang. Jadi kalau tujuan dan fungsi dari pemeriksaan penunjang itu bagi perawat apa? Untuk menentukan diagnosa keperawatan kita. Artinya kalau seandainya diagnosa keperawatannya ini, apa sih yang bisa dari keadaan pasien itu, apa yang kita nilai dari pasien itu yang bisa menentukan suatu diagnosa keperawatan yang dominan. Sebelum melakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan apa yang harus dilakukan? Yang pertama kali kita melakukan ke pasien, seharusnya kita melakukan HAM yang baik dengan pasien dulu, identifikasi pasien dulu, apa keluhan pasien, baru kita tahu nanti ya dari keluhan tersebut bisa kita menentukan apa diagnosanya, apa tindak lanjut kita, pemeriksaan apa yang akan kita lakukan ke pasien untuk menentukan satu diagnosa. Dalam pemeriksaan penunjang, pemeriksaan apa yang sering dilakukan di rumah sakit? Vital sign, itu misalnya tensi, nadi, suhu, nafas, itu EWS pasien, terus kadang ada EKG. Kalau untuk perawatan dia nggak ada EKG kan dokter mengerjakan tuh, tapi kita sering juga melakukan belajar juga tentang EKG, pemeriksaan labor, radiologi dan sebagainya. Kan sebelum melakukan pemeriksaan penunjang pasti ada kendalanya kan, Tante? Seperti pasien merasa cemas atau khawatir. Bagaimana Tante sebagai perawat mengendalikan pasiennya supaya pasiennya tidak cemas? Kalau kita tindakan pada pasien tersebut, kita harus membina HAM yang baik. Kita perkenalkan diri, tujuan kita apa, menanyakan sesuatu atau melakukan tindakan sesuatu. Biar pasiennya agak nyaman, jadi kita harus pendekatan diri dulu sama pasien, bina HAM yang baik dulu sama pasien tersebut, sehingga nanti pasien merasa percaya, makanya pasien itu mau memberikan data kepada kita tentang apa yang kita butuhkan terhadap pasien tersebut. Misalnya contohnya dari pemeriksaan penunjang TTV, bagaimana cara melakukan tata caranya? Kalau TTV atau vital sign itu kita kan membawa alat khusus ke kamar pasien, seperti tensimeter, suhu, sama jam untuk menentukan nadi pasien. Caranya kayak gitu, jadi makanya kita kasih tahu pasien dulu, kita identifikasi dulu, kita perkenalkan diri sebagai perawat dulu ke pasien, waktu tujuan kita pemeriksaan itu apa,
Makanya baru kita lakukan, misalnya kita yang melakukan TTV, baru kita laksanakan ke pasien. Mau nggak pasien kita TTV? Kalau itu biasanya kalau pasien di tempat kami itu mau aja kalau tensi itu untuk TTV, kecuali pemeriksaan labor atau EKG itu yang lain-lain itu pasti pasien bertanya dulu siapa yang menyuruh kita. Itu kan dari order dari dokter yang bersangkutan terhadap pasien. Peran perawat dalam pemeriksaan penunjang itu sebagai apa sih? Peran kita sebagai penunjang membantu ya. Kalau penunjang itu kan sebenarnya tindakan untuk ke dokter untuk mendiagnosa medis tuh. Tapi kalau kita sebagai perawat, peran kita itu untuk menentukan ya diagnosa apa yang kita akan tegakkan untuk pasien yang tersebut. Misalnya dalam menangani pemeriksaan penunjang kan pasti ada kendalanya atau masalahnya. Terus gimana tanggapan Tante menangani masalahnya atau kendala dalam pemeriksaan penunjang tersebut? Kalau ada kendala yang terhalang misalnya kita melakukan pemeriksaan kepada pasien, makanya kita harus paham dulu sama pasiennya. Karena pasien kan cemas kalau kita ini ngapain perawat ke kamar, kita kesini nih, apa tujuannya. Makanya kita bina ham, kita perkenalkan diri dulu siapa kita sebenarnya untuk melakukan tindakan ke pasien tersebut nih. Sehingga pasien itu jadi percaya, oh ini perawat ke sini untuk ini gunanya pun untuk pasien gitu, untuk menentukan. Jadi jelas tindak lanjutnya untuk berikutnya itu pasien di apa tindak lanjutnya untuk diagnosa kepatannya atau diagnosa medisnya. Oh jadi perawat berperan penting dalam pemeriksaan. Sangat berperan penting untuk menentukan satu diagnosa pasien. Karena kita yang 24 jam melakukan tindakan ke pasien, untuk kita yang lebih tahu kondisi pasiennya kayak mana, fisikisnya kayak mana gitu. Makanya perawat yang lebih utama. Kalau sama dokter kan sekali-sekali ketemu. Kalau perawat kan 24 jam kita ketemu sama pasien pun ketemu kita 24 jam. Gitu ya Tante. Yeah. Terima kasih atas jawabannya ya Tante. Yeah. Semoga dengan jawaban Tante kami yang menonton, yang melihat bisa paham apa itu peran perawat dalam pemeriksaan penunjang. Terima kasih Tante. Yeah. Yang dapat saya simpulkan dari penjelasan perawat yang sudah saya wawancara tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa pemeriksaan penunjang itu merupakan pemeriksaan yang penting karena kita bisa mengetahui apa tindakan selanjutnya dan apa yang terjadi terhadap pasien yang sedang kita tangani, dan tindakan apa yang harus kita lakukan dari pemeriksaan yang kita lakukan, apakah diagnosanya benar atau tidak. Makanya pemeriksaan penunjang itu sangat penting biar kita tidak salah ini pasiennya kenapa, biar nggak salah pasien penyakitnya dan ruangannya. Sekian penjelasan saya dan sekian wawancara saya bersama perawat. Semoga teman-teman yang menonton semuanya merasa paham dan mengerti apa saja peran perawat dalam pemeriksaan penunjang. Sekian, terima kasih.